Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting juga selalu kesehatan guys. Jangan lupa lo minum air putih banyak-banyak, tapi jangan kebanyakan guys ya, nanti kembung bahaya. Oke, video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk melihat satu video yang di sini sedikit mengandung bawang gitu guys ya. Agak-agak sensitif gitu guys ya. Ini mengenai kinerja dan masa kepemerintahan Pak Jokowi. Ya, kita tahu bahwa sebentar lagi Pak Jokowi itu masa jabatannya akan selesai gitu guys ya. Dan di sini suara dari rakyat mengenai masa pemerintahan Pak Jokowi. So kita langsung gas ke videonya. Bebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Dan bisa dibaca tiap hari. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang ini kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Ya, saya perlu dapat dari Bapak sendiri. Ya, tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Wilayah hukum itu yang betul. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Itu faktanya, dan hanya iblis yang tidak mengakui hal itu. Era Soeharto, kalau ada satu orang yang berani mencaci pemerintah seperti ini, konsekuensinya mati atau hilang gak pulang-pulang. Di era SBY, ada beberapa kali SBY turun tangan langsung melaporkan ke polisi orang yang dianggap telah menghinanya. Tapi apa yang terjadi di era Presiden Jokowi? Dibangsat-bangsatkan, dilaknat-laknatkan, dikurang ajarkan, bahkan diibliskan. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga hati diberikan seorang pemimpin yang bermental malaikat seperti Insinyur Haji Joko Widodo. Dihina, dicaci maki, dia biasa saja. Jokowi itu tidak pernah punya masalah. Jokowi tidak pernah punya masalah dengan apapun, dengan siapapun dalam konteks politik. Jokowi tidak pernah menciptakan manuver atau pernyataan yang bertujuan untuk menyerang dan menjatuhkan siapapun. Jokowi itu bukan seorang yang ofensif, bukan penyerang atau striker dalam sepak bola. Dia hanya berjaga dan melakukan counter ketika serangan datang. Tidak menggunakan energinya untuk menyerang, tapi mengelola dan memanfaatkan energi lawan untuk mengcounter serangan. Ini sungguh-sungguh strategi yang efektif dan irit tenaga. Lalu kenapa seolah-olah Jokowi bermasalah dengan orang banyak? Bahkan seolah-olah bermasalah dengan seluruh rakyat Indonesia. Yang bilang gitu siapa? Yang benar bukan Jokowi yang bermasalah dengan orang-orang yang mengklaim Jokowi bermasalah dengan mereka, tapi merekalah yang bermasalah dengan Jokowi. Lalu mereka mencari dukungan dengan menyatakan bahwa Jokowi bermasalah dengan seluruh rakyat Indonesia. Lah ini kan cuma soal klaim-mengklaim aja. Misalnya tudingan Jokowi berkhianat terhadap partainya. Bentuk pengkhianatannya seperti apa? Wong Jokowi tidak pernah menyatakan secara eksplisit mundur atau keluar dari partai seperti Marwarar. Partainya sendiri yang salah tingkah, dan setelah bingung menentukan sikap akhirnya menyatakan Jokowi bukan bagian dari mereka. Jadi sebelah mana pengkhianatannya? Bahwa kemungkinan Jokowi tidak sejalan dengan keinginan ketua umum partainya, iya. Bahwa Jokowi tidak mau kebijakan dan strateginya memimpin negara didikte oleh ketua umum partainya, iya. Tapi itu tidak lantas membuat Jokowi berkhianat seperti yang dituduhkan mereka yang merasa mewakili rakyat untuk mengadili Jokowi itu. Bayangkan saja,
hanya untuk mengcounter Jokowi. Sekjen partainya sampai bingung, sebentar marah, sebentar nangis, bolak-balik begitu. Tapi tetap ujung-ujungnya apa kata ketua umum? Mau menyerang Jokowi dengan tuduhan apa lagi? Kalau secara legal formal tidak ada satupun undang-undang dan hukum yang dilanggar beliau. Maka tidak heran kemudian yang sering muncul adalah tuduhan tanpa dasar, seperti peluru kosong tanpa mesiu. Jokowi nepotis lah, Jokowi haus kekuasaan lah, Jokowi mempraktekkan politik dinasti lah. Jadi kesimpulannya, Jokowi tetap kalem, tetap tenang, tetap santai, sementara orang-orang itu yang sibuk merasa punya masalah dengan Jokowi. Lihat saja, saking blundernya, urusan sepele saja sampai dicari-cari. Tidak usah saya sebutkan, contohnya banyak sekali. Kalau kita mulai merasa Jokowi itu punya masalah, ingat sajalah ungkapan Pak Bambang Pacul tempo hari. Susah melawan orang baik, bos. Kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah menyebut anggota DPR sebagai anak-anak TK, maka Presiden Jokowi telah membuat lawan politik dan rombongannya jadi baperan dan ngambekan kayak anak-anak TK. Nah, tapi anak-anaknya Gus Dur kok ya malah ikutan gitu juga. Jangankan bikin masalah, menilai atau mengkritik orang lain saja Jokowi tidak pernah. Meskipun lebih paham, lebih tahu dan lebih menguasai, tapi Jokowi tidak pernah merasa lebih dengan mengkritik atau memberi nilai pada kinerja orang lain. Kayak yang merasa pinter dan memberi nilai 5 atau 11 dari 100 itu. Maaf ya, Jokowi itu nggak kemblindi kayak gitu. Buzzer-buzzer yang di medsos, yang gencar mencaci maki dan menuduh Jokowi macam-macam itu malah lebih lucu lagi. Jokowi itu punya masalah apa sama mereka? Kok urat leher mereka sampai pada keluar semua? Teriak-teriak Jokowi ini, Jokowi itu. Kasihan loh mereka itu. Takutnya stroke atau minimal depresi karena akrobatnya sendiri. Intinya, mereka cuma tidak suka Jokowi tidak mendukung jagoan mereka, dan karena itu jagoan mereka yang kemlinti dan merasa hebat itu kalah telak. Lalu kalap, jungkir balik, koprol dan salto-salto menyinyiri Jokowi. Yang cukup rasional dan tenang itu justru Puan. Dia paham kapasitas dan situasi. Dia bisa menyaring masukan dan teguh dengan sikapnya sendiri. Seperti terakhir ketemu Pak Jokowi di acara pertemuan tingkat tinggi World Water ke-10 di Bali 20 Mei 2024 lalu. Puan bertemu Presiden Jokowi dan berkomunikasi dengan wajar dan cukup akrab. Puan tahu kapasitas pertemuan itu. Puan sebagai ketua DPR dan Jokowi sebagai presiden tidak perlu bawa-bawa atmosfer politik dan urusan pribadi. Dalam konteks ini, sepertinya Puan lebih rasional dan lentur daripada ibunya sendiri. Jadi dalam konteks pribadi maupun politik, Jokowi tidak pernah punya masalah apapun dengan siapapun. Masalah Jokowi hanyalah tertuju pada persoalan faktual, soal kendala pembangunan, situasi dunia secara global, perubahan iklim, dan hal-hal lain yang berpotensi menghambat kemajuan dan pembangunan Indonesia. Soal orang-orang yang baperan dan ngambekan itu tidak penting dan tidak perlu dihiraukan. Mungkin mereka-mereka itu cuma anak-anak yang kelihatannya kurang kasih sayang. Semoga bermanfaat. Rasa bahagia karena selama ini saya cuma melihat lewat media, tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah berkunjung di kota kami, Kabupaten Sorong. Bapak! Bapak! Iya Bapak. Dalam namanya. Aduh, sedih
merasa bahagia sekali bisa dapat jaket macam gini. Hatar tahu mau bilang apa lagi buat Bapak, saya minta cuma terima kasih. Mereka tuh sayang banget sama Pak Jokowi gitu. Kalau ketemu Bapak saya juga pasti akan rasa hal yang sama. Karena emang kepemimpinan Bapak kami di Papua tuh merasa diperhatikan banget kan. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Sama sekali 100% tidak gimmick. Saya yakin 100% itu tidak gimmick. Bahkan saya pun meneteskan air mata karena saya tahu banget segitunya orang Papua sayang sama Pak Jokowi. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru, tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana beliau bisa turun, duduk dengan masyarakat, bertanya apa, bagaimana. Dengan bertanya itu saja, sebenarnya kami di sini itu tidak butuh apa-apa. Kami butuh yang begitu. Bertanya. Bertanya, karena dengan bertanya kita akan tahu apa yang kami mau. Kita mau di sini, orang Papua mau itu apa. Ya, setuju. Dan itu telah terbukti. Dan di situ Bapak memenangkan hati kami. Walaupun di sisi lain banyak hal di luar sana yang ya kita lihat media sosial sekarang ini kan kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang benar, pasti kebohongan banyak di situ. Dan dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Bisa, ya artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat, duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk bangun. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, wah, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Kita mati untuk NKRI. Ya. Jokowi hebat. Jokowi presiden yang ke-7 datang bisa lihat kami di lumpur dan hutan rimba ini. Jokowi presiden yang kami cintai. Asmat. Lanjutkan. Presiden lagi. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sana. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Ya, guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys, dengarnya guys. Jadi itu bukti yang kami lihat. Pancasila 1. 1. Pancasila. Ya, gini. Pancasila 1. Ketuhanan. Coba. Pancasila Ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, 2.
2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enggak, kalau pas duduk itu apa? Begitu deket saya hilang semuanya. Terima kasih Bapak. Ya udah. Mama senang karena Mama dapat sepeda dari Bapak Jokowi. Mama berterima kasih, Mama bangga, Mama senang karena hari ini Mama bisa ketemu dengan Bapak Jokowi. Beliau sangat merendah bagi masyarakat. Saya barangkali mewakili banyak masyarakat yang terharu dan senang begitu ketemu beliau hari ini. Sangat ramah sekali. Beliau sangat senyumannya sangat murah bagi semua orang. Beliau tidak rasa membedakan orang Papua, tapi dia paling sangat senang sekali dengan orang Papua, dekat sekali dengan orang Papua. Jadi selama ini masih banyak belajar Bapak untuk keanekaragaman kami sendiri orang Papua Bapak. Karena di Papua sendiri, contoh saya dari daerah kepulauan dan adik-adik dari daerah pegunungan itu budaya kami begitu beda Bapak. Jadi memang tidak gampang urus orang Papua. Saya mengerti Bapak juga. Ini kan kita ngurusnya kan bukan hanya Papua saja. Betul sekali Sabang Bapak. sampai Merauke itu tahu enggak? Ada 714 suku. 714 suku. Coba. Mohon maaf saya tidak meremehkan presiden yang lain, tapi terima kasih Pak Presiden. Karena kepemimpinan Bapak, perhatian khusus untuk Papua, Tuhan berkati Bapak. Kemudian ya paling tidak, bukan paling tidak tapi kenyataan Pak, 4 atau 5 kali mungkin Pak Presiden ke Papua ini luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Doa kami serta 7 kali. Saya ingin menyampaikan sesuatu atas nama keluarga besar SD Impres Kemiri. SD Impres? Kemiri. Oh, SD Impres Kemiri yang kena banjir dulu. Ya, kami berterima kasih. SD Impres Kemiri yang kena banjir dulu kan? Nah, kenapa? Kami berterima kasih karena Pak Presiden sudah mengundang kami ke Jakarta. Sekarang kami bisa tiba dan melihat Jakarta. Dan kami juga berterima kasih karena Pak Presiden, sekolah kami sekarang bisa dibangun kembali. Sudah dipakai. Sudah. Dan pesan-pesan dari warga-warga yang masih tinggal di penampungan, memohon supaya rumah yang dibangun bisa cepat selesai. Ya. Nanti saya lihat. Kalau Pak Presiden nanti ke Papua saya lihat. Saya ke Sentani, saya mau ke Wamena, ya. Ya, sama. Belajar yang baik. Saya akan kembali ke kota saya, Solo.
sebagai rakyat biasa. Bangga saya sekali, bangga Pak ketemu Presiden RI ini baru. Saya senang sekali, memang saya pengen ketemu, pengen lihat langsung ketemu Bapak, apalagi ini jabatannya udah mau berakhir. Saya senang sekali. Udah nggak bisa bilang apa-apa saya Pak. Moga-moga Bapak sehat, Bapak diberi panjang umur. Begitu aja Pak. Terima kasih Pak. Senang sekali. Kami sebagai rakyat masih setia sama Pak Jokowi. Biarpun sering dihujat, beliau sangat sabar. Di mana ya Pak? Saya bisa ngelihat, saya bisa salaman. Ya karena nggak ada presiden kayak gitu dari dulu. Dulu saya nggak pernah pengen foto, nggak pengen apa. Dulu saya golput. Semenjak 2014 saya nyoblos beliau Pak. Harapan apa Bang? Harapannya satu, ya satu, Bapak sehat. Mudah-mudahan nanti setelah 2024, ya memang kalau pengen seperti beliau susah ya Pak, tapi ya minimal sama merakyatnya kayak Bapak. Gara-gara presidennya mau ganti. Iya, aku nggak mau ganti, aku sayang banget sama Pak Jokowi. Ya. Jangan Gimana dong? desain Pak. Kan udah nggak boleh. Gimana Ki? Bikin peraturan apa Ki? Peraturan apa? Nggak mau ganti aku. Nggak mau Jokowi resign. Nggak boleh. Nggak boleh Jokowi resign. Aku sayang banget sama Jokowi tahu. Gitu. Ya udah, kamu bikin petisi aja Jokowi boleh 1 periode lagi. Boleh. Boleh. Pak bikin ketetapan presiden kayak gitu ya, kasihan deh. Gitu. Kok kasihan sih, nggak tahu, nggak boleh resign pokoknya. Boleh resign. Nggak boleh, terus siapa yang gantiin coba? Galau aku. Galau kakaknya. Jadi nggak boleh resign Jokowi. Nggak boleh. Ya udahlah, aku aja jadi presiden lah. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Gimana ya ntar kita ya? Aku nangis. Sedih nih Pak Jokowi. Bapak ya sedih ningali Bapak. Sedih. Udah jadi rakyat biasa dia kayak kita. Bukan presiden Aing lagi. Dia mikirin Aing lagi. Padahal udah besok. Bapak sehat-sehat ya Pak. Jadi mana? Banyak Bapak. Bapak saya pengen ketemu Bapak. Kenapa Bu? Senang banget. Saya sering mimpi ketemu Bapak. Aduh, maaf ya guys ya. Tadi aku ke bawah gitu sama videonya. Siapa yang nggak nangis gitu? Siapa yang nggak terharu melihat Pak Jokowi gitu ya? Kebaikan Pak Jokowi, kelemah lembutan Pak Jokowi. Di masa Pak Jokowi ini kita benar-benar bebas banget berpendapat guys ya. Untuk mengkritik presiden itu bebas banget ya guys ya. Bebas sekali. Jadi kayak bersyukur banget kita dipimpin oleh sosok seperti Pak Jokowi yang bener-bener sabar, bener-bener peduli, bener-bener apa ya, kayak ya udah deh itu kritikan udah terserah mereka gitu ya, ibaratnya seperti itu. Kita doakan saja selalu Pak Jokowi sehat terus Bapak ya. Dan bentar lagi masa jabatan Pak Jokowi akan selesai dan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Gibran ya guys ya. Dan untuk Presiden terpilih nanti kita juga doakan dan kita selalu support juga. So kalau menurut kalian gimana nih video yang barusan kita lihat? Coba ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!